Welcome to Sua Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya. Dan ini adalah cerita horor yang ke-27 di channel Sua Malam. Bener kan ya? Yang ke-27 sih kalau nggak salah. Terakhir kali yang ke-26 itu gue cerita part 3 dari Gudang Kontrakan. Make sure buat nonton video itu karena itu salah satu yang highly requested. Dan itu masih banyak partnya. Part 4 dan seterusnya mungkin coming right up after this video. Gue bakal tetap lanjutin karena masih banyak kejadian-kejadian yang bakal gue ceritain tentang pengalaman-pengalaman gue waktu gue kontrak tuh di kontrakan yang serem banget dulu di Lombok ya. Gue tinggal di situ 2 tahun lebih. So make sure to watch it. Udah ada 3 part. Seperti biasa gue mau say thank you dulu buat kalian semua yang selalu nontonin video-video di channel Sua Malam. Gue appreciate banget antusiasme kalian nungguin cerita-cerita di Sua Malam. Bahkan sampai ada yang bilang, "Bang, gue gregetan banget nih kok channel lu masih belum masih unknown gitu, masih belum banyak yang tahu." Percayalah teman-teman, gue lebih gregetan lagi. So ya gue appreciate banget kalau kalian bisa subscribe, nyalain lonceng notifikasi, apalagi kalau kalian bisa share ke teman-teman kalian. Biar makin banyak nih yang tahu channel Sua Malam tuh apa sih dan konten di channel Sua Malam itu kayak gimana sih. Siapa tahu cocok untuk para pecinta horor, begitu dengar siapa tahu suka sama cara gue cerita. Jadi semuanya jadi dapat channel tambahan lah gitu. Tempat baru yang mereka bisa pakai untuk habisin waktu mereka ngedengerin cerita-cerita horor. Yang tentunya sebagian besar dari cerita itu adalah cerita dari kalian-kalian juga, dari teman-teman Sua Malam. Sama kayak di episode kali ini, episode cerita horor yang ke-27. Karena kali ini gue mau ceritain salah satu cerita pengalaman yang cukup menyeramkan yang datang dari salah seorang teman Sua Malam juga. Nah, cerita ini gue dapat dari seorang teman Sua Malam yang minta nama dan lokasinya disamarin. Ya, gue apresiasi juga ya, yang penting kita bisa nikmatin ceritanya. Seperti biasa, untuk menghindarin hal-hal yang gak kita inginkan terjadi. Mungkin ada yang tersinggung atau kayak gimana ya, orang-orang atau tokoh-tokoh yang disebutin di cerita ini. Sorry. Oke. Jadi teman Sua Malam yang berkontribusi di episode kali ini kita sebut aja namanya Pak Dedi ya, karena udah bapak-bapak orangnya jadi Pak Dedi gitu. Cuman si Pak Dedi ini di cerita ini tuh waktu dia masih muda dulu. Jadi Pak Dedi sekarang udah berkeluarga dan udah punya anak, anaknya juga udah besar-besar ya, udah seumuran kuliah lah gitu. Dan cerita ini terjadi waktu si Pak Dedi ini masih gue nggak tahu kelas berapa, pastinya yang jelas masih SMA. Jadi masih remaja lah, usia mungkin 18-19 tahun. Waktu itu katanya di sekitar tahun 80-an. Nah, jadi kalau yang penasaran sekarang umur Pak Dedi berapa ya diperkirakan aja dari situ ya. Pokoknya kejadian ini di sekitar tahun 80-an, Pak Dedi masih SMA. Jadi kita biar lebih relate, kita manggilnya atau gue bakal nyebutnya Mas Dedi aja ya. Karena plot ceritanya dia masih muda nih waktu itu, Mas Dedi. Oke. Jadi si Mas Dedi ini dia tinggal di salah satu daerah di bagian barat Pulau Jawa sana. Nggak usah disebutin ya daerahnya yang mana. Yang jelas itu suatu kampung ya, bisa dibilang satu kampung. Dia tinggal di suatu kampung dan ya kehidupan sehari-harinya di situ. Karena ya sekolahnya juga nggak jauh dari situ dan teman-temannya juga rata-rata tinggal di dekat situ juga, teman sekolahnya, teman tongkrongannya, di dekat rumahnya juga banyak tempat nongkrong lah gitu. Jadi bisa dibilang Mas Dedi ini adalah pemuda kandang gitu. Kesehariannya kebanyakan ya di kampung itu. Nah, pada waktu itu Mas Dedi ini punya beberapa teman di dalam circle kampungnya itu. Ada beberapa teman yang cukup dekat. Mungkin ada sekitar 5 atau 6 orang gengnya dia gitu ya, termasuk sama si Mas Dedinya itu sendiri. Kita nggak usah sebutin namanya satu-satu, nanti bingung gitu. Jadi dia punya circle lah di kampungnya itu. Mungkin beberapa ada yang teman sekolahnya dia juga. Nah, kampungnya Mas Dedi ini ada di daerah yang sebenarnya nggak terlalu jauh dari pusat kota, cuman memang agak nyempil gitu, daerah menengah ke bawah pada saat itu, di dekat
kali gitu ya, bisa nggak bantaran kali banget, cuman di dekat kali atau sungai mungkinnya karena cukup gede. Dan ya gitulah, daerah menengah ke bawah yang banyak warung kopinya, banyak kios-kios tempat nongkrong, banyak pos ronda yang kayak gitu-gitu. Gue yakin teman-teman semua pasti ngerti lah kondisi lingkungannya itu seperti apa. Nah, si Mas Dedi ini orangnya supel, dia suka bergaul dan temannya juga banyak. Cuman yang paling dekat adalah circle yang di kampungnya itu, geng dia yang di kampung itu yang ada 5 atau 6 orang. Dan dia bisa dibilang jarang ngabisin waktu di rumah. Dia lebih sering di luar, walaupun gak jauh-jauh juga, masih di kampung itu gitu. Karena ya itu, dia orangnya supel, sering nongkrong bareng teman-temannya. Entah sekedar nongkrong di warung kopi, main gaple gitu kan, ngobrol-ngobrol. Kadang sampai malam, nongkrong di pinggiran kali, ngerokok gitu. Bisa dibilang Mas Dedi dan teman-temannya ini, waktu itu ya, waktu dia masih muda itu, adalah tipe geng-geng yang dibilang cukup usil lah gitu, nakal, bisa dibilang nakal lah gitu. Karena pada usianya umur-umur SMA ya mereka udah suka nongkrong, ngerokok, minum gitu ya. Sesuatu yang nggak baik untuk dicontoh sebenarnya. Cuman ya who am I to judge kan, pasti di antara kita juga banyak yang kayak gitu, SMP, SMA udah ngerokok gitu kan, udah minum. Cuman gue nggak menyarankan untuk teman-teman yang masih di bawah umur untuk mencontoh hal tersebut ya. Kembali ke cerita lagi, si Mas Dedi ya, gue ada salah nyebut nggak tadi, Dedi, pokoknya Dedi, Mas Dedi ini orangnya seperti itu, dan dia nggak neko-neko juga orangnya. Dia tinggal di daerah yang aman-aman aja sebenarnya, untuk daerah yang menengah ke bawah, yang suka dicap, wah daerah ini pasti banyak kriminalnya nih gitu, karena menengah ke bawah gitu kan. Tapi sebenarnya enggak, tempat itu cukup aman, tentram, sangat jauh dari hal-hal yang seperti itu gitu. Kalau iseng-iseng nakal anak mudanya ya itu biasalah, di semua tempat juga ada pasti anak muda yang iseng nakal, suka ngerokok, suka minum di pinggir jalan, itu pasti banyak. Jadi masih terbilang wajar, cuman memang tempat tinggalnya tuh terbilang aman. Termasuk menurut Mas Dedi pada saat itu termasuk aman dari hal-hal mistis, kecuali satu tempat. Nah, jadi gini, di dekat rumahnya Mas Dedi ada satu jalan kecil, satu jalan buntu gitu ya, yang dipercaya sama orang-orang sana, sama penduduk sana, termasuk teman-temannya Mas Dedi juga, bahwa tempat itu tuh satu-satunya tempat yang angker di sana. Jadi, misalnya di sini ada rumah, nah di sini ada jalan kecil nih, jalan kecil, baru rumah lagi. Jadi rumah yang biasanya daerah kampung kayak gitu, rumahnya mepet-mepet ya, mepet bantaran kali gitu kan, mepet, tembok ke tembok. Tapi ada satu yang entah kenapa ada gang kecil gitu di situ. Tapi gang itu nggak menuju kemana-mana, gang itu ujungnya tuh buntu, nggak ada apa-apa gitu. Bener-bener kalau masuk ke gang situ lurus terus itu tembok, dan di belakang tembok itu udah kali gitu, udah sungai. Nggak ada yang tahu juga itu tujuan adanya gang itu apa atau gimana. Mungkin ya karena tanah di situ bukan menjadi milik siapa-siapa gitu, bukan bagian tanah dari rumah sebelah kirinya atau bukan bagian tanah jadi dari rumah sebelah kanannya. Jadi tanah yang nggak bertuan, jadilah gitu gang buntu itu gitu. Nah, menurut orang-orang sana yang dipercaya, kalau udah waktu malam, terutama tengah malam, gang itu tuh jadi tempat yang males dilewatin sama orang. Lewat depannya aja tuh males gitu, karena katanya angker dan katanya serem. Nah, sebagai anak muda, Mas Dedi dan teman-temannya suatu hari ngerasa iseng aja gitu. Katanya di tempat ini serem, katanya di tempat ini angker. Ada nggak yang berani buat kita uji nyali di sana? Itu ocehan dari salah satu temennya Mas Dedi pada waktu itu. Dan ya teenagers being teenagers gitu ya, jiwa penasaran dan jiwa gengsinya masih tinggi. Akhirnya semuanya mengiyakan, yuk kita uji nyali ntar malam, ayolah uji nyali ntar malam. Akhirnya sepakat semuanya, gengnya Mas Dedi 6 orang itu
sepakat untuk uji nyali. Jadi rencana mereka malam itu mereka akan datang tengah malam ke sana tanpa penerangan, cuman bawa lilin aja, masuk ke dalam gang itu rame-rame dan ngelihat apakah akan ada gangguan di sana. Tiba nih malam harinya mereka udah nongkrong di dekat situ tuh, di salah satu tempat tongkrongan andalan mereka, ada kayak warung kopi lah di dekat situ, nggak jauh dari gang itu. Mereka nunggu tengah malam, nunggu sampai warga-warga lain itu udah pada masuk rumah, nggak ada yang di luar, udah pada tidur semua. Biar nggak ada yang ganggu kali maksudnya ya, dan nggak ada yang ngegerecokin gitu. Sekitar jam 12 sampai jam 1 malam, kondisi kampung udah mulai sepi. Orang-orang udah pada mulai masuk ke rumah masing-masing, dan pada waktu itu, kalau malam itu orang-orang pada matiin lampu kan. Jadi entah alasannya karena biar hemat atau apa, tapi di kampung itu ya pada matiin lampu kalau udah malam, udah mau tidur gitu. Jadi kondisi tempat itu jadi gelap gitu. Kondisi sekitar gang itu jadi gelap dan benar-benar itu mungkin pertama kalinya mereka yang benar-benar merhatiin banget, ternyata kondisinya serem juga ya kalau tengah malam kayak gini. Sepi, sunyi, nggak ada siapa-siapa, dan gelap banget. Akhirnya mereka pada lihat-lihatan lagi, pada ngeletus lagi gitu. Ini gimana nih? Kita jadi apa enggak? Udahlah, jadilah. Ayo sikat, ayo sikat. Mas Dedi pun gitu ngikut. Iya, ayo, yuk kita coba ke sana. Jalanlah mereka, nggak jauh dari si warkop itu ya. Jalan mereka ke arah gang itu. Mereka jalan karena itu kan gang kecil. Mereka jalan satu baris gitu. Jalan kayak posisi one liner gitu. Pada waktu itu Mas Dedi posisinya adalah yang kedua dari belakang. Yang kedua dari depan gitu. Jadi ada satu orang dulu, Mas Dedi, baru di belakangnya ada 4 orang yang lain. Nah, masing-masing orang ini semuanya tuh megang satu batang lilin putih, lilin mati lampu kayak gitu. Begitu mereka mau masuk ke dalam gang, itu baru di depan gangnya aja, tiba-tiba yang paling depan tuh berhenti. Tek gitu. Tadinya udah jalan-jalan bareng-bareng pelan-pelan, tiba-tiba yang di depan berhenti. Otomatis Mas Dedi nabrak punggungnya si yang teman yang di depan ini kan, tuh gitu. Yang di belakang pun ikut ngerem. Kenapa berhenti? Tiba-tiba serem gitu. Tiba-tiba merinding gitu. Padahal nggak ada apa-apa sih di depan. Yakin kan nggak ada apa-apa di depan, kata Mas Dedi. Iya yakin. Coba diangkat lilinnya. Diangkat nih lilinnya. Dicek ke depan. Cahaya lilin kan nggak kayak cahaya senter ya, bener-bener nyorot ke depan. Jadi ya percuma juga diangkat kayak gini, nggak kelihatan apa-apa. Tapi walaupun mereka di situ makin merinding karena satu orang udah ngomong merinding, semuanya jadi ikut merinding kan. Tapi mereka masih penasaran karena mereka belum bisa ngeliat apa-apa di pojok sana gitu. Masuk nggak nih? Ya udah masuk aja. Mereka ngeberaniin diri, dan mungkin karena mereka rame-rame juga, akhirnya ya udahlah gitu, bisa, ayo bisa. Mereka maksain untuk jalan. Mereka akhirnya lanjutin jalan lagi, selangkah demi selangkah maju ke depan. Sampai akhirnya orang yang paling depan itu berhenti lagi. Cetuk. Udah mentok katanya gitu, ngomong ke belakang. Mas Dedi dan teman-teman yang di belakang lain pada ngeliat juga kan oleh, oh iya udah mentok tembok, nggak ada apa-apaannya. Iya nggak ada apa-apaan gitu. Gimana nih? Udah tunggu aja, diem. Semua pada diem. Teman-teman coba, kata Mas Dedi ya, teman-teman coba sekarang kita diem mungkin 2-3 menit sunyi, jangan ada yang ngomong. Siapa tahu ada suara, atau siapa tahu ada apa gitu, ada yang terjadi, ada sesuatu yang mistis yang terjadi. Kan lumayan bisa jadi cerita-cerita gitu, bisa jadi pengalaman. Oh iya ya, boleh. Semuanya pun setuju. Biasa anak muda. Akhirnya ya udah, di situ mereka mutusin mereka diem. Mereka cuma berdiri aja baris gitu, berenam, baris panjang sepanjang si gangnya itu di pojok. Mereka megang lilin, mereka diem sunyi. Gak ada suara apapun, bahkan gak ada suara jangkrik malam itu. Sunyi banget entah kenapa. Sekitar 1 menit 2 menit berselang, semuanya udah mulai mungkin udah mulai bosan, atau mungkin ada sedikit kekecewaan juga, kok nggak ada apa-apa yang terjadi ya, gini doang gitu. Cuman nggak ada yang ngomong, itu di dalam batin masing-masing. Ini yang disampaikan sama si Mas Dedi itu sendiri gitu. Dia mikirnya seperti itu, dan kemungkinan teman-teman yang lainnya mikirnya seperti itu juga, karena pada saat itu mulai yang cingak-cinguk gitu, mulai yang lihat temennya yang di belakang,
mulai nggak tenang lah gitu, ngeliat apa namanya, kiri kanan, iseng aja gitu, ngeliat bawah, kiri kanan, ngeliat temannya lagi gitu. Jadi kelihatan banget kalau semuanya itu udah nggak nyaman juga di situ, padahal nggak ada yang terjadi. Mungkin karena nggak ada apa-apa yang terjadi juga, makanya mereka jadi kayak gitu kan, bosan atau apa. Baru aja Mas Dedi mau ngomong, udah kita cabut yuk. Niatnya mau ngomong kayak gitu, tapi belum sempat keluar nih omongan, baru niat doang. Baru mau buka mulut, tiba-tiba dari depannya si temannya Mas Dedi yang di depan dia, dari orang yang urutan paling depan nih, dari arah depannya dia, kan itu tembok sebenarnya kan, nggak ada apa-apa. Tembok yang lebih tinggi dari mereka, jadi temboknya tembok tinggi gitu. Mereka nggak bisa ngelihat ke arah sungai, sungainya itu ada di belakang tembok. Nah, dari arah situ, mereka semua, 6-6-nya, itu ngedengar suara cewek ketawa yang jelas banget. Suara cewek ketawa yang ngelengking banget. Hihihi, gitu. Sebentar doang, cuman sekitar mungkin 3 atau 4 detik. Cuman itu jelas banget dari sana. Ngedengar kayak gitu semuanya langsung kan, langsung merinding gitu semuanya kan. Lihat-lihatan dengan muka panik mereka. Tanpa aba-aba, nggak ada yang ngasih lead, nggak ada yang ngasih aba-aba, nggak ada yang ngasih petunjuk. Mereka semua langsung balik kanan, langsung bubar jalan gitu, mereka langsung kabur. Udah pada lari semua, otomatis kan formasinya jadi berubah tuh. Yang tadinya orang paling depan, karena balik kanan gitu semuanya, jadi orang paling belakang gitu. Tadinya Mas Dedi posisinya urutan kedua dari depan, sekarang Mas Dedi tuh urutannya kedua dari belakang. Kabur kan. Nah, yang tadinya di belakang kan sekarang jadi di depan. 4 orang itu. Yang 4 orang ini udah lari, gitu. Maju terus. Mas Dedi mau lari, baju dia tuh ditahan gitu. Jadi kayak ada yang tarik, ditahan kayak gini. Jadi dia nggak bisa lari. Terus dia sempat panik. Awalnya dia mikir, wah gila, gue ditangkap setan nih gitu. Sempat panik, sempat ketakutan di situ. Tapi dia nyadarkan, di belakang gue kan ada teman gue nih satu. Ngapain nih dia narikin gue gitu? Apa jangan-jangan yang ketawa tadi dia sempat kepikiran kayak gitu ya? Apa jangan-jangan dia lagi ngerjain kita gitu? Akhirnya dia ngelihat ke belakang. Nah, pas dia ngelihat ke belakang, ternyata itu posisi temannya lagi berdiri dengan muka melotot, muka yang ketakutan banget. Itu kelihatan mukanya tuh pucet gitu. Dan temannya tuh megang si kerah bajunya Mas Dedi karena mungkin dia saking ketakutannya dia nggak bisa gerak di situ. Dan Mas Dedi tahu alasannya apa. Karena pada saat Mas Dedi balik ke belakang gitu, Mas Dedi ngeliat di belakangnya temennya itu, biar gampang kita sebut aja namanya Rizky ya. Ini salah satu teman dekatnya Mas Dedi juga. Di belakangnya si Mas Rizky, Mas Dedi itu ngeliat kalau di situ ada sosok cewek yang gede banget. Sosok yang kita familiar dengan sebutan kuntilanak. Sosok yang rambutnya megar, panjang gitu, kusut, pakai baju daster terusan warna putih yang putihnya udah kotor, entah kotor tanah, kotor pasir atau apalah itu nggak dijelasin secara detail juga. Yang jelas ada sosok kuntilanak di situ yang tinggi gede, jadi bukan ukuran manusia dewasa yang normal. Waktu itu kan Mas Dedi dan teman-teman udah SMA ya, jadi postur badannya tuh ya udah kayak orang dewasa gitu. Nah si kuntilanak ini lebih gede dari itu, mungkin kayak kalau harus dibayangin ya, tingginya tuh mungkin 2 meter lebih. Dan posisi kuntilanak itu lagi melukin si Mas Rizky. Jadi satu tangannya, tangan kanan kuntilanak itu ngerangkul bagian pundak sini, pundaknya Mas Rizky ya. Sedangkan tangan kirinya tuh ngerangkul dari perut bawah kiri. Jadi kayak meluk diagonal gini. Nah di situ Mas Dedi ngelihat itu kan udah panik gitu, astagfirullahaladzim, itu apa, ya Allah itu apa gitu. Padahal anak nakal ya, tapi astagfirullahaladzim juga yang keluar gitu. Di situ dia panik, dia baca doa sebisanya dia bahkan bilang, gue nggak tahu waktu itu gue baca doa apa gitu. Dia nggak nyadarin juga dia baca doa apa, nggak inget juga, yang jelas apa yang ada di kepala dia dikeluarin gitu. Sambil dia megang tangannya si Mas Rizky, sambil ditarik-tarik, ayo cabut, ayo kabur gitu. Berusaha ditarik terus sambil dia baca doa terus, entah gimana caranya si Mas Rizky akhirnya terlepas tuh dari pelukannya si kuntilanak yang besar itu. Akhirnya kelepas, dia kayak mental ke depan gitu kan, sempat ngeliat ke belakang, kuntilanaknya masih ada berdiri di situ. Dan akhirnya mereka berdua kabur nyusulin 4 temennya.
Itu mereka begitu ketemu sama 4 temannya langsung protes, wah gila lu berempat ninggalin gitu. Oh emang ada apaan, gila tadi tuh ada kuntilanak gede banget gitu. Oh masa sih ya, biasalah. Di situ mereka jadi heboh, dan berita tentang mereka uji nyali yang akhirnya terbukti dengan sosok itu akhirnya nyebar di kampung itu gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada saksi mata di situ kan, tapi dari mereka berenam mungkin ada 1 atau 2 orang yang entah sengaja atau nggak sengaja nyebarin cerita itu kan. Akhirnya nyebarlah ke kampung itu, dan makin angkerlah suasana si gang sempit itu jadinya. Makin banyak orang yang mengaku melihat sesuatu di sana, entah itu benar atau sugesti doang atau mereka cuman ngikutin hype-nya doang gitu. Intinya tempat itu jadi tempat yang semakin dihindari sama orang-orang kampung sana. Nah, cerita tadi tuh sebenarnya hanya permulaan dari apa yang ditakutin sama warga desa sana, warga kampung sana dari gang tersebut gitu. Karena sebenarnya sebelum mereka berenam ini ngelakuin uji nyali di sana, belum ada orang yang bener-bener bisa dengan tegas, dengan lugas ngomong, gue pernah ngeliat sesuatu di sana. Itu nggak ada, cuman rumor aja kiri kanan. Kabar-kabar burung aja gitu, isu-isu aja. Oh di sini angker gitu. Tapi semenjak mereka ngelakuin uji nyali di sana, ternyata terbukti bahwa itu beneran angker. Ada sosok kuntilanak yang besar di sana. Tempat itu udah angker, udah jadi tempat yang dihindarin sama warga desa. Tapi ke depannya, apa yang terjadi di sana semakin membuat warga desa itu anti untuk berada di tempat itu. Bahkan sampai saat ini, si Mas Dedi yang sekarang udah jadi Pak Dedi gitu ya, itu sekarang udah nggak tinggal di sana, tapi masih bilang kalau teman-temannya yang masih tinggal di sana mengaku tempat itu tuh masih seangker dulu. Nah, penyebabnya apa? Ada satu kejadian yang cukup tragis yang terjadi di dekat situ. Ada kejadian yang cukup tragis yang terjadi di sekitaran gang itu yang ngebuat atau yang mengundang adanya teror baru di kampung tersebut. Nah, kebetulan kejadian tragis ini terjadi atau menimpa salah seorang temannya Mas Dedi ini sendiri, dan termasuk si Mas Dedi ini menjadi salah satu saksi mata yang masih hidup gitu atas kejadian tragis tersebut. Nah, kejadian ini tuh menimpa keluarganya Mas Rizky, si temannya Mas Dedi tadi itu, yang dipeluk sama kuntilanak itu. Nah, jadi gini, si Mas Rizky ini punya seorang abang, punya seorang kakak laki-laki ya, yang umurnya, gue nggak tahu sih umurnya beda berapa, cuman pada saat itu kan si Mas Rizky itu seusia sama Mas Dedi, mereka masih SMA, mungkin kelas 2 atau kelas 3 SMA. Nah, abangnya itu berarti mungkin udah usia kuliah gitu ya. Cuman memang pada saat itu si abangnya Mas Rizky ini, kita sebut aja namanya Mas Akbar ya. Abangnya Mas Rizky ini namanya Mas Akbar. Si Mas Akbar ini dia itu nggak kuliah gitu. Jadi dia tuh kasarnya dibilang ada yang nyebut kayak semacam preman kampung gitu lah. Sebenarnya nggak yang bener-bener preman banget, cuman dia itu nggak ada kerjaan, jadi kerjaannya yang ngalur ngidul di kampung itu aja. Dan ya bisa dibilang serabutan gitulah. Kalau ada motor atau mobil parkir diparkirin gitu. Kalau ada yang butuh dibawain barang apa gitu dari pasar dibawain gitu. Dan perawakannya Mas Akbar ini orangnya tuh tinggi besar, hitam gitu kan. Serem lah gitu orangnya. Bisa dibilang sekel juga badannya gitu kan, berisi, padat gitu. Nah, image-nya dia itu yang ngebuat beberapa orang di kampung itu menganggap dia sebagai preman kampung gitu, preman desa. Dan memang beberapa kali terlibat dalam ya semacam kayak dibilang tawuran sih enggak, perkelahian lah ya gitu. Sering terlibat perkelahian gitu. Senang berantem gitu orangnya. Ya gitulah. Tahu lah image-image yang gue gambarin, gue yakin teman-teman tahu lah maksudnya kayak gimana, orang yang kayak gimana gitu. Cuman sebenarnya dia bukan orang jahat, bukan kriminal, bukan. Emang dia nggak ada kerjaan aja, orangnya kayak gitu. Dan si Mas Dedi, kontributor cerita ini, dia tuh juga kenal sama si Mas Akbar ini. Karena kan
dia dekat sama Mas Rizky, otomatis sering main bareng, sering ke rumahnya Mas Rizky juga, sering ketemu sama si Mas Akbar. Dan mereka juga beberapa kali, kalau si Mas Rizky dan Mas Dedinya lagi libur, sering nongkrong bareng si Mas Akbar juga, entah nongkrong di warkop atau nongkrong di warung mana gitu, ngobrol-ngobrol, itu sering, jadi kenal, cukup dekat malah gitu. Mas Akbar ini orangnya itu lebih ekstrim lagi kenakalannya gitu. Jadi dia lebih nakal lagi dari si adik dan teman-teman adiknya ini gitu, dari si Mas Rizky dan teman-temannya. Dia tuh ya kalau urusan kayak ngerokok, minum itu udah udah biasalah gitu buat dia. Mungkin minuman keras tuh kayak dia udah kayak air putih biasa gitu, udah sering banget lah. Ngoplos kiri kanan itu udah biasa buat dia. Nah, dia nih lebih nakal lagi dari itu. Dia tuh sampai udah make obat-obatan terlarang juga gitu. Entah dia dapat duit dari mana ya, nggak diceritain juga detailnya kayak gimana. Yang jelas dia tuh make narkoba. Cuman gue juga nggak tahu dan nggak diceritain juga itu jenisnya jenis apa gitu. Dia sering make. Dan si Mas Rizky adeknya dan si Mas Dedi itu tahu si Mas Akbar ini make, dan si Mas Akbar ini sendiri juga make ya untuk kesenangan dia sendiri aja gitu. Dia nggak pernah kayak nih cobain gitu ke adiknya atau ke teman-teman yang lain. Dia nggak pernah kayak gitu, nggak pernah menjerumuskan, nggak pernah ngejual juga. Bener-bener make buat diri dia sendiri doang gitu. Jangan dicontoh ya teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu, make obat-obatan kayak gitu kan banyak side effects-nya gitu ya. Banyak efek sampingnya. Entah efek samping dari obat-obatan itu sendiri atau efek samping yang terjadi kalau obat-obatan itu lagi nggak dikonsumsi ya. Mungkin kalian pada tahu juga istilah sakau gitu kan. Kalau udah lama nggak konsumsi, aduh bawanya sakau gitu kan. Gue juga nggak ngerti sakau itu sebenarnya kayak gimana rasanya. Nah, kalau si Akbar ini lagi sakau, atau mungkin lagi ngalamin side effect dari obat yang baru dia konsumsi, itu tuh dia bakal jadi orang yang susah dikendaliin gitu. Dia jadi ngaco, dia jadi sering jadi lebih dangerous lah gitu, jadi lebih serem, jadi lebih dihindarin sama orang-orang. Takutnya dia bisa ngelukain, jadi kayak orang mabuk nggak jelas. Dia suka tiba-tiba ke tengah jalan teriak-teriak sendiri gitu, ngejerin orang gitu kan. Dan gak ada yang berani juga nyetopin dia karena badannya tinggi besar. Dia itu baru mau nurut, walaupun tetap ngedumel atau marah-marah atau ngebentak-bentak, tapi mau nurut. Itu cuman sama si adeknya, sama si Mas Rizky. Dan kadang-kadang dibantuin sama Mas Dedi juga. Jadi kalau dia lagi teriak-teriak nih di jalan, kadang-kadang disamperin tuh. Si Mas Rizky kadang ngajak Mas Dedi, "Ded, anterin gua tuh si abang lagi kayak gitu." "Oh iya. Mereka ke depan jalan gitu kan, manggil, "Bang, ayo sini dulu," gitu. "Ngapain lu? Gua lagi ini nih, lagi panas nih gua," gitu. "Udah sini dulu. Ntar kita ngadem tuh." Ntar diajak digiring ke tempat yang nggak banyak orang gitu, ke tempat yang sepi sampai dia tenang lagi. Jadi dibantulah sama adeknya, sama si Mas Rizky dan si Mas Dedi supaya selalu aman gitu, si abangnya Mas Rizky ini, si Mas Akbar ya. Nah, sampai pada suatu hari si Mas Akbar ini lagi menggila di tengah jalan. Dan itu kondisinya malam-malam ya, sekitar jam 10-an malam. Itu Mas Dedi dan Mas Rizky dan beberapa teman-temannya itu lagi nongkrong di warung kopi. Biasa warung kopi yang dekat sama Gang Buntu itu ya. Tiba-tiba ada satu temannya yang lari-lari menuju ke warkop itu, nyamperin mereka sambil ngos-ngosan ngomong, ngelapor ke si Mas Rizky. Ki, abang lu Ki, ngamuk lagi Ki, abang lu lagi ngamuk di jalan no gitu. "Hah, serius? Ded, temenin gua Ded." "Oh iya, yo." Akhirnya si Mas Rizky dan si Mas Dedi nyamperin ke sana. Disamperin lah sama Mas Rizky dan Mas Dedi ke jalan raya. Dan ternyata benar. Untungnya kondisi jalan waktu itu karena udah malam ya, udah jam 10. Kondisi jalannya udah sepi, udah gak ada orang. Mereka ngelihat si Mas Akbar itu lagi telanjang dada, cuman pakai sarung doang bawahnya gitu. Lagi telanjang dada, tiduran di tengah jalan raya aspal gitu ya.
Terus dia guling-guling sambil menggerang gitu. Panas kayak gitu. Dan itu suatu penampakan yang lumrah gitu. Suatu penampakan yang udah nggak asing buat Mas Rizky dan Mas Dedi. Katanya dia kalau memang lagi sakau atau lagi kumat gitu, emang suka kayak gini, ngerasanya tuh panas gitu. Akhirnya dibilang sama Mas Rizky gitu, bang, ayo bang, minggir dulu bang. Diem lu gitu, gue lagi panas gitu. Udah bang, sini kita ngadem yuk di sana nongkrong gitu. Akhirnya dia mau juga nurut gitu kan. Dia bangun biasa. Terus si Mas Akbar ini kalau lagi kayak gitu, katanya tuh dia ngelihat semuanya tuh terang banget gitu. Lampu yang biasa aja tuh kelihatannya tuh terang banget. Nah, diajak ngadem cari tempat lain biar nggak di jalan raya ya, takutnya tiba-tiba ada truk lewat atau bis malam lewat ketabrak gitu kan, ngeri. Jadi diajak ke tempat tongkrongan mereka lah gitu. Mungkin nggak ke tempat tongkrongannya banget, cari tempat yang pojokan lebih sepi. Tujuannya sampai si Mas Akbar ini lebih tenang gitu. Nah, tapi ngelewatin daerah kampung jam 10 malam itu kan banyak rumah-rumah yang belum matiin lampu ya. Jadi lampu teras, lampu ruang tamu itu masih pada nyala. Si Mas Akbar nih ngerasa terang gitu. Nah, akhirnya si Mas Rizky ngomong, udah ditutup aja itu mukanya pakai sarung gitu. Dia kan topless ya, nggak pakai baju gitu, nggak pakai atasan, cuman pakai sarung doang. Akhirnya tuh sarung diangkat tuh, bagian bawah sarungnya diangkat, ditutup ke kepalanya dia, jadi nguncup nih. Jadi sarung itu dari pinggang nutup ke kepala gitu, dipegangin gitu atasnya sama dia, biar nggak keterangan dan dituntun gitu. Di depan itu ada Mas Rizky, di belakangnya tuh dipegangin tuh punggungnya sama si Mas Dedi. Ayo bang ikut. Bacot lu, iya ini gue ikut gitu. Masih kasar dia orangnya, cuman ya nurut gitu. Ayo bang ikut. Masih panas gak bang? Masih, nih gue masih panas gitu, gue pengen mandi, gue pengen merendam. Dia ngomong kayak gitu terus. Nah, akhirnya entah ide dari mana si Mas Rizky ngomong nih ke Mas Dedi, Ded, kita bawa ke pinggir kali aja tuh, kita bawa ke sungai gitu. Oh yaudah, boleh. Diajak ke pinggir kali. Nah, waktu itu mereka agak sedikit muterin kampung ya, nggak terlalu jauh gitu. Ada satu jalan di pinggiran kampung mereka untuk turun ke daerah kali. Jadi mereka ke kampungnya ini di sini nih, ini kampungnya di sini nih, kalinya tuh di sini. Nah, jadi mereka muter gini nih, set ke belakang daerah kampung mereka. Nah, kampung mereka sama kali itu kan dibatasi nama tembok yang cukup tinggi gitu. Jadi mereka ada di belakang tembok itu. Pemikirannya Mas Rizky adalah kalau misalnya si abangnya ini menggilanya parah gitu, seenggaknya kan mereka ketutupan sama tembok, jadi warga kampung tuh nggak ngeliat, takutnya malu atau jadi aib atau kayak gimana. Pemikirannya kayak gitu. Nah, akhirnya mereka di pinggir kali nongkrong lah. Udah bang, ngadem di sini. Duduklah si abangnya gitu kan, ngadem gitu. Gue masih panas, gimana gue mau berendam gitu. Ya udahlah kali berendam gitu. Akhirnya ya nurut aja gitu dia. Si Mas Akbarnya ini jalan pelan-pelan sambil masih gitu ya gelisah gitu bawaannya. Jalan masuk pelan-pelan ke kali gitu kan. Masuk makin dalam sampai airnya tuh di atas perut gitu. Sedangkan Mas Rizky dan Mas Dedi ini masih nungguin di pinggiran nih, di tepi gitu. Nungguin gitu, ngeliatin aja mereka sambil ngobrol, sambil nyalain rokok. Ibaratnya biarinlah abang lu kayak begitu, biarinlah gitu. Kita nyantai aja, ntar juga dia sembuh sendiri kan kayak biasa gitu. Oh iya, kita ngobrol aja, kata Mas Rizky. Udah si abangnya gitu. Dia diem, kadang-kadang dia nyelup gitu ke air, nyelup sampai nggak kelihatan, keluar lagi. Panas gitu. Nyelup lagi, keluar lagi gitu aja berkali-kali. Nah, di situ kan karena cukup lama nih, kata si Mas Rizky ya, lama nih abang nih sembuhnya nih. Kayaknya dia makainya lagi banyak nih. Iya nih, kayaknya dia ode nih. Ngaco nih abang lu nih gitu. Udahlah biarin aja, ntar sembuh sendiri lama-lama, udah kita ngobrol aja. Mereka akhirnya asik ngobrol berdua gitu. Agak nggak dipeduliin abangnya, agak lupa gitu ada abangnya di situ gitu si Mas Rizky. Dia ngobrol aja nih berdua sama Mas Dedi. Mereka asing ngobrol gitu ya, sekitar 10 menit, 20 menit lewat nih, mereka nggak nyadar. Mereka asing ngobrol, sampai pada satu momen dimana biasa ya, kalau kita lagi ngobrol tuh ada aja momen yang kita kehabisan obrolan kan. Akhirnya mereka kehabisan obrolan, mereka pada diem. Yang tadinya hadap-hadapan, akhirnya hadap depan, hadap kali. Ngisep rokok gitu kan, ngudut, set. Bengong, liatin arus kali gitu kan, arus sungai. Ngisep lagi.
liatin arus sungai lagi. Itu sungainya lumayan ya. Lebar sungainya tuh mungkin ya 10-20 meter ada tuh, lumayan gede gitu. Mereka nyebutnya sih kali, tapi kalau buat gua sih itu udah ukuran sungai gitu. Dan dalamnya tuh ya sekitar dada orang dewasa gitu dalamnya. Lumayan dalam juga. Katanya kalau misalnya itu lagi musim hujan yang deras banget, itu bisa banjir gitu. Bisa lebih tinggi dari itu lagi. Tinggi orang dewasa lewat lah gitu, bisa 2 meter lebih. Nah, untungnya waktu itu lagi nggak banjir, masih sedada orang dewasa. Nah, mereka lagi bengong-bengong sambil isep rokok gitu. Tiba-tiba Mas Dedi nih yang nyadar duluan. Ki, apa gitu. Abang lu mana? Iya, abang gua mana ya gitu. Mereka ngeliatin ke depan, kok nggak ada gitu. Kok nggak ada yang nongol. Oh, lagi nyelam kali Ki gitu. Oh iya kali lagi nyelam, udah tungguin aja. Ditungguin sama mereka. Tungguin semenit, 2 menit. Kok masih nggak ada yang nongol gitu. Dan mereka sendiri pun lupa kapan terakhir kali mereka ngelihat si abangnya itu nongol. Ki, kok gue jadi takut Ki? Takut kenapa-napa abang lu Ki gitu. Iya gue juga, susul yuk susul. Akhirnya mereka nyusul. Mereka masuk ke dalam sana sambil manggil-manggil Bang Akbar gitu. Si Akbarnya tuh nggak ada respon. Dan nggak ada pergerakan apapun di air. Itu kan memang gelap ya, tapi kan mereka ingat gitu posisi abangnya di situ. Nggak ada pergerakan apapun di sana. Mereka sambil ngeraba-raba gitu kan, ngeraba-raba tangannya di dalam air gitu. Nggak ngerasain apa-apa, bener-bener cuman arus air doang gitu. Wah, abang lu gimana nih? Abang lu nggak ada gitu. Mereka udah mulai panik. Mereka tetap kelilingin daerah sekitar kali itu ya, di kedalaman segitu. Sampai sekitar mungkin 10 atau 20 menit itu nihil. Nggak ada, si Mas Akbar tuh hilang sama sekali. Nggak ada jejaknya sama sekali. Mereka udah ketakutan parah. Akhirnya gimana nih? Udah kita cari bantuan yuk, cari bantuan. Akhirnya mereka naik ke atas, nyamperin tongkrongannya mereka lagi. Nah, nyamperin tongkrongannya mereka, ngelapor ke teman-temannya. Bang Akbar hilang. Hilang gimana gitu. Diceritain lah semuanya gitu kan. Teman-temannya akhirnya ikut turun tuh ke sungai. Nyari lagi mereka di sungai. Dan tetap gak ketemu siapapun. Gak ketemu Mas Akbar di situ. Gak ketemu tanda-tanda ada Mas Akbar di situ. Bener-bener terakhir kali mereka lihat Mas Akbar, itu pas pertama kali Mas Akbar nyelam keluar itu. Sebelum mereka akhirnya ngobrol dan lupa kalau Mas Akbar lagi ada di situ. Dan dalam kondisi yang lagi gak fit gitu. Lagi sakau. Masuk. Cut sebentar, istri gue masuk kamar. Singkat cerita, si Mas Akbar itu hilang dan ya udah berita ini langsung tersebar karena mereka nyari pertolongan kan. Nyebarlah ke keluarganya Mas Rizky, nyebarlah ke penduduk-penduduk desa. Akhirnya jadi heboh. Semua penduduk desa itu akhirnya mulai bantuin nyari gitu. Sampai udah lewat 1 hari, udah 1 kali 24 jam, akhirnya mereka ngelaporin ke pihak yang berwajib gitu. Ngelaporin ke polisi, minta bantuan, Pak tolong dicari, anak saya hilang gitu. Hilang di mana Bu? Anak saya tuh hilang di sungai gitu. Terakhir kali di sungai kayak begini. Diceritain semua kronologinya. Akhirnya tim polisi pun minta bantuan juga dari tim SAR dan lain-lain. Dicari, disusur itu kali. Ada yang ke hulu gitu, ada yang ke hilir gitu. Walaupun nggak mungkin juga larinya ke atas gitu kan. Mereka cari, semua possibility itu, semua kemungkinan dicari sama mereka. Ini orang kemana kok bisa tiba-tiba hilang tanpa jejak gitu. Dan itu berlangsung cukup lama, sekitar 2 atau 3 hari. Dan tetap nihil, nggak ketemu sama sekali. Beberapa warga desa juga udah nyaranin gitu ya, melakukan pendekatan emosional ke keluarganya Mas Rizky. Bilang, udah Bu, mungkin diikhlaskan, mungkin si Mas Akbar udah pulang ke pangkuan Yang Maha Kuasa gitu ya. Kita bantu dengan sholat gaib aja gitu. Tapi mereka nggak terima, termasuk si Mas Rizky-nya tuh nggak terima sama sekali. Enggak, abang gua tuh masih hidup gitu. Nggak terima sama sekali karena ya mungkin ada beban emosional di sana. Karena dia adalah orang terakhir yang bersama Mas Akbar malam itu gitu. Terlebih dia nyalahin diri dia sendiri juga, kenapa dia lalai pada saat itu, kenapa dia bisa nggak sadar si Mas Akbar itu tiba-tiba hilang gitu. Mereka tetap nggak terima, mereka tetap setiap hari, setiap ada kesempatan itu nyari, kemanapun mereka berusaha nyari gitu. Semua kemungkinan, mungkin dia nyangkut di sini, mungkin dia nyangkut di situ kalaupun hanyut gitu. Itu semua kemungkinan dicari, tetap nggak ada hasil. Sampai akhirnya di hari keempat hilangnya Mas Akbar,
Dari pagi itu hujan deras. Mungkin mulai masuk ini, mulai transisi, mulai masuk musim penghujan. Jadi agak nggak menentu juga cuacanya kan. Tapi tiba-tiba hari itu hujan deras banget dari pagi sampai sore itu hujan deras. Akhirnya debit air di sungai itu kan jadi gede kan. Pencarian mereka pun, orang-orang yang masih ada harapan si Mas Akbar ini hidup gitu, pencarian mereka pun harus dihentikan gitu. Karena debit airnya lagi gede nih, nggak mungkin lagi nyari 2 meter lebih ya kayak yang gue bilang tadi itu. Dan arusnya kan deras gitu. Sampai akhirnya sore hari itu hujannya berhenti. Dan tiba-tiba si Mas Akbar ini, rumahnya Mas Akbar ya, rumahnya Mas Akbar ini dapat telepon. Yang angkat waktu itu keluarganya si Mas Akbar ya, keluarganya Mas Akbar dan Mas Rizky. Entah itu orang tuanya atau mungkin kerabatnya yang lain. Waktu itu teleponnya diangkat. Dan di situ mereka langsung pecah nangisnya. Si Mas Rizky kan penasaran, ini kenapa. Dan ternyata ada kabar bahwa di salah satu pintu air di hilir sana, di salah satu pintu air di hilir, ditemukan oleh beberapa warga di kampung sana, kampung yang sekitar hilir sana, ada sesosok jasad laki-laki gitu ditemuin. Dan akhirnya dievakuasi, dibawa ke puskesmas setempat gitu. Ada satu sosok laki-laki yang ciri-cirinya itu mirip sama ciri-ciri orang hilang yang dilaporkan beberapa hari yang lalu, yaitu Mas Akbar. Sosok laki-laki yang usia mungkin 20-25 tahun, yang badannya tinggi besar, dengan kulit gelap gitu kan. Telanjang dada dan bawahannya cuma pakai sarung doang. Itu ada ketemu di pintu air dan dievakuasi. Nah di situ kan ngedengar itu, semua keluarga langsung mikir, ya Allah nih si Akbar nih, pasti si Akbar, dan semuanya tuh pecah nangisnya di situ. Akhirnya salah satu keluarganya datang gitu ke tempat dia dievakuasi, mungkin ke puskesmas atau rumah sakit setempat ya yang di dekat sana. Datang gitu ke sana. Mas Rizky nggak ikut pada saat itu. Mas Rizky masih di rumah. Keluarganya datang ke sana untuk memastikan ini benar nggak sih bagian keluarga kita yang hilang gitu. Ini benar Mas Akbar atau enggak. Dan usut punya usut, singkat cerita, ternyata jasad yang ditemukan itu adalah benar jasadnya Mas Akbar. Dan akhirnya disewalah ambulan sana untuk malam itu juga dibawa ke rumah duka, dibawa ke rumahnya Mas Rizky dan keluarga. Mas Rizky kan baru dapat kabar via telepon doang gitu. Itu bener si abang gitu. Itu bener Bang Akbar gitu. Wah, di situ dia udah rasa bersalahnya tuh timbul lagi gitu. Dia udah nangis, udah nggak jelas gitu kan. Dan setengah nggak terima juga gitu. Malam itu sekitar pada maghrib ya, kedengaran suara ambulan nyampe depan rumahnya Mas Rizky. Dan kantong mayat gitu ya, kantong jasad itu dibawa ke dalam rumah gitu, dibawa ke dalam rumah. Kantong jasad dibawa oleh beberapa orang, 2 orang waktu itu yang bawa. 2 orang itu adalah ya petugas mobil ambulan itu ya, ngebawa masuk ke rumah. Itu orang-orang di rumah, keluarganya Mas Rizky, sama ada beberapa tetangga-tetangga yang ngumpul di situ juga udah histeris ya, udah nangis, ya Allah Akbar gitu. Nah Mas Rizky itu penasaran, pengen ngelihat jasadnya. Sempat dihalangin sama kerabatnya Mas Rizky yang emang udah ngeliat jasadnya duluan, yang pergi nengokin ke tempat evakuasinya waktu itu untuk mastiin gitu kan. Bilang jangan gini, ini jasadnya udah nggak baik kondisinya gitu. Si Akbar kondisinya udah nggak baik. Enggak, aku mau lihat abang. Katanya Mas Rizky kayak begitu. Akhirnya dibukalah body bag itu ya, dibukalah resletingnya si kantong jasad itu sama si Mas Rizky. Begitu dibuka, Mas Rizky tuh diam sesaat, sekitar 5 detik sampai 10 detik. Tiba-tiba dia balik badan, dia langsung nonjokin petugas ambulans itu. Dia langsung mukulin gitu, bangsat lu gitu, balikin abang gua, kurang ajar lu gitu. Orang di sana kan langsung tiba-tiba kaget gitu kan, langsung nggak tahu harus ngapain lah. Ini si Rizky kenapa nih? Mereka cuman stun aja gitu ngeliatin si Rizky, dan Rizky tuh kayak marah banget. Dia sambil teriak-teriak, balikin abang gua, ini bukan abang gua, ini mayat siapa yang lu bawa ke sini? Balikin abang gua, mana abang gua? Dia terus teriak kayak gitu sambil keluar air mata juga gitu kan.
Akhirnya keluarganya nahanin gitu, sampai beberapa anggota keluarga yang lain juga minta maaf sama si petugas ambulansnya, dikasih amplopan juga waktu itu, diminta udah mas mending pergi aja gitu. Mungkin ini dia adiknya merasa kehilangan banget atau gimana, kita nggak tahu gitu. Oh iya nggak apa-apa pak, nggak apa-apa. Akhirnya mereka pergi nih petugas ambulannya. Si Mas Rizky itu ternyata histeris kayak gitu karena ngeliat kondisi jasad itu tuh bukan kayak abangnya. Kondisi jasadnya itu udah mengembung gitu, badannya itu udah menggelembung dan mukanya tuh udah nggak berbentuk muka si Mas Akbar gitu. Katanya tuh di sini udah ngembang gitu kan, udah sampai meleot gitu. Kayak bola matanya tuh udah ada yang kayak mau keluar segala macam kayak gitu, dan bagian badan lainnya tuh udah bengkak-bengkak biru-biru gitu lah. Ya mungkin karena sudah 4 hari meninggal juga dan meninggalnya tuh kerendam di dalam air dalam waktu yang lama gitu kan, mungkin ngebuat jasadnya jadi lebih cepat busuk. Gue juga nggak ngerti juga ya. Yang jelas kondisinya udah nggak enak lah, dan itu udah baunya udah menyengat banget. Akhirnya pada saat itu Mas Rizky ditenangin nama anggota keluarganya, dan ya udah singkat cerita dibantuin sama semua tetangga yang lain untuk ngurusin itu mayit, jenazahnya Mas Akbar, sampai akhirnya dikuburkan secara layak gitu. Jelas pada saat itu Mas Rizky ngerasa kehilangan dan merasa bersalah juga. Dan Mas Dedi, walaupun gak ada hubungan keluarga dengan Mas Akbar, tapi kan dia dekat gitu dengan Mas Akbar, kenal cukup dekat. Dan parahnya lagi, pada malam itu Mas Dedi juga jadi orang terakhir berdua sama si Mas Rizky yang menjadi saksi mata hilangnya si Mas Akbar itu di sungai itu gitu. Jadi ya dia sedikit banyaknya ngerasain juga tuh beban mental yang dirasain sama si Mas Rizky itu gitu. Sempat sejak kejadian itu, sejak jasadnya itu dimakamkan gitu, walaupun dengan semua ritual segala macam, dimakamkan dengan layak, dengan semua tetangga-tetangga yang ikut bantu nenangin, si Mas Rizky dan Mas Dedi itu, Mas Dedi ikut-ikutan juga jadinya ya, sama-sama cukup ngedown, dan jadi kayak lumayan jarang nongkrong sama teman-teman mereka selama beberapa hari gitu. Sampai akhirnya ya beberapa hari lewat, teman-temannya mulai ini lagi nih, mulai nyemangatin mereka lagi, ayolah nongkrong lagi gitu. Ya udahlah gitu. Di pikirannya Mas Dedi juga waktu itu, ya udahlah ayo Ki, yuk kita nongkrong lagi lah gitu, biar kita nggak murung-murung terus gitu. Ya udahlah yuk nongkrong, senang-senang gitu. Gue juga udah capek nih di rumah. Gue pengen lepas. Akhirnya malam itu mereka nongkrong lah lagi di warkop biasa, nongkrong biasa ya, bercanda-bercanda, main gaple gitu kan, minum, ngerokok, biasalah remaja pada saat itu. Nah, entah gimana ceritanya, waktu itu mereka nongkrong sampai lebih lama dari biasanya. Biasanya kan mereka mungkin jam 10, jam 11 atau jam 12 itu udah balik ke rumah masing-masing gitu kan. Malam ini tuh mereka nongkrong lebih lama, sampai jam 1, jam setengah 2 larut malam, itu mereka masih belum pulang. Mungkin karena akhirnya bisa balik nongkrong lagi sama si Mas Dedi, sama si Mas Rizky juga gitu kan. Jadi lebih asik, lebih seru aja. Mereka sampai cukup lupa waktu. Dan karena udah lewat tengah malam juga, si warkop yang tempat mereka biasa nongkrong itu kan udah tutup juga gitu. Mereka juga gabut juga nongkrong di situ. Akhirnya mereka sambil jalan-jalan di sekitar jalanan desa, sambil ngerokok, sambil ngobrol gitu. Keliling aja sampai mungkin menurut mereka ya sampai capek aja lah gitu. Kalau udah capek ya udah tinggal pulang ke rumah masing-masing gitu, mencar. Udahlah mereka jalan keliling desa, muterin satu-satu jalannya. Sampai pada satu saat mereka lagi nggak nyadar juga karena asik ngomong kan. Di satu jalan mereka semua tuh tiba-tiba berhenti karena awalnya salah satu dari mereka nih yang ngedengar sesuatu. Terus berhenti gitu. Pada dengar nggak? Akhirnya mereka semua berhenti dan mereka ngedengerin suatu suara yang awalnya tuh aneh gitu. Di deskripsi ini tuh kayak suara laki-laki yang lagi mengerang atau mengorok yang keras banget gitu. Gue nggak tahu gue bisa nyontohin secara akurat apa enggak, tapi gue dicontohnya kayak suaranya tuh suaranya tuh kayak gitu. Serem anjir. Suaranya tuh kayak gitu. Mereka semua berenam itu ngedengerin suara kayak gitu, dan suaranya tuh agak jauh jaraknya dari mereka.
Cuman jelas mereka semua tuh ngedengerin, dan suaranya tuh makin lama tuh makin dekat gitu. Ini suara apaan ya? Ini suara apaan ya? Mereka lagi coba merhatiin, dan mereka baru sadar, gila coy, kita ini lagi di depan gang buntu itu. Ternyata mereka tuh berhenti persis di depan gang buntu yang angker itu gitu. Makinlah merinding mereka di sana kan, karena pernah ngalamin kasus yang kuntilanak di dalam situ kan. Mereka yang ngalamin dan mereka yang nyebarin cerita itu ke warga sekitar juga. Jadi mereka merinding parah di situ, ditambah ngedengerin suara itu. Tapi entah kenapa mereka nggak kabur pada saat itu. Mungkin karena setengah penasaran juga ya, ini suara apa gitu. Mereka ngedengerin suara itu makin lama makin dekat gitu. Seolah-olah suara itu jalan ke mereka gitu. Ngedengerin suara kayak gitu. Mereka nggak bisa ngelihat. Mereka semua udah tahu nih, arah suara itu tuh dari ujung jalan sana, bukan yang gang buntu ya. Dari ujung jalan sana itu yang gelap. Itu kan kondisi udah tengah malam, kayak yang gue bilang tadi, lampu-lampu pada banyak yang dimatiin gitu kan. Jadi mereka nggak bisa ngeliat jelas, dan pada saat itu belum punya HP juga kan, nggak bisa nyalain flash gitu. Mereka nggak bawa senter juga gitu. Mungkin waktu itu cahaya cuma dari beberapa rumah yang masih nyala lampunya sama bara rokok mereka doang gitu kan, gelap-gelapan jadi. Jadi mereka berusaha diem di situ negesin, itu apa? Itu suara apa ya? Suara macan kah? Tapi kan nggak ada macan, ini kampung gitu. Ini suara apaan gitu. Makin lama suara itu makin dekat lagi, makin jelas lagi. Kesininya yang mereka dengar itu bukan cuma suara gerangan, tapi mulai ada kata-kata yang mereka mengerti dari suara itu. Mereka ngedengar suara itu mulai ngucapin satu kata berulang-ulang. Yang mereka dengar itu adalah panas, diucapin berulang-ulang kayak gitu. Masih belum ada yang connect satupun di situ, masih belum ada yang ini tuh apa gitu. Tapi begitu ngedengar suara panas gitu kan, mereka wah ini orang, ini siapa gitu. Diliatin, mulai kelihatan siluet yang berjalan ke arah mereka gitu di sana. Mungkin ya radius 20-25 meter lah gitu. Mulai kelihatan ada siluet orang yang berjalan. Cuman aneh karena yang jelas kelihatan itu adalah siluet kaki gitu kan. Kaki dua gitu lagi jalan. Cuman bagian atasnya tuh bulat gede gitu. Jadi mereka agak bingung dan ketakutan juga, itu apaan gitu. Di situ Mas Rizky sama Mas Dedi itu langsung pada megangin teman-teman yang lain. Woi, cabut, kabur gitu. Yang lain pada, ya mereka pengen kabur juga, tapi mereka masih mau lihat juga ini apaan. Sampai akhirnya si Mas Dedi sama Mas Rizky ini mulai panik sendiri. Woi, kabur cepetan. Itu Bang Akbar. Mereka ngomong kayak gitu. Yang lain itu ngedengar kan bingung gitu. Hah, Bang Akbar siapa? Bang Akbar abang lu gitu. Iya, itu Bang Akbar gitu. Bang Akbar kan udah meninggal gitu. Iya, tapi itu Bang Akbar gitu. Mereka berdebat di situ, mereka ribut di situ. Sosok itu makin dekat lagi gitu. Dan ternyata begitu dilihat, sosok itu adalah sosok yang sangat familiar bagi si Rizky dan si Dedi. Itu kenapa mereka langsung panik sendiri. Sosoknya adalah sosok laki-laki yang tinggi besar, kulitnya hitam gitu ya, kulitnya gelap. Itu bagian bawahnya tuh cuman pakai kolor doang gitu, nyeker ya, cuman pakai kolor doang. Pakai sarung, tapi sarungnya itu dibuntel ke atas, dikuncupin ke atas gitu. Jadi bagian badan, perut, dada, sampai muka itu nggak kelihatan, ketutupan sama ketutupan sama sarung gini. Jadi bulat buntelan gede gitu, kaki doang, dan itu kelihatan basah kuyup. Itu jalan pelan-pelan udah kayak zombie aja gitu katanya jalannya. Jalan pelan-pelan sambil teriak, panas gitu. Begitu udah deket yang lain tuh baru connect gitu kan. Oh iya, ini suaranya Bang Akbar, dan Bang Akbar tuh kalau sakau tuh emang kayak gitu, emang ngomong panas dan mengerang kayak gitu kan. Dan kondisi terakhir mereka inget langsung, kondisi terakhir sebelum Mas Akbar itu hilang di sungai itu, mereka itu kan si Mas Akbar tuh kan lagi dibawa sama Mas Rizky dan Mas Dedi ke pinggiran sungai, dan dibawanya tuh dalam kondisi kayak gitu, lagi nguncupin sarung ke kepalanya dia kayak gitu. Mereka langsung ngomong, oh iya nih Bang Akbar. Mereka kabur, tunggang langgang mereka kabur, ninggalin tempat itu. Nah, sejak saat itu lagi-lagi lah gitu, nggak tahu itu siapa yang ngebocorin, siapa yang cerita itu pun tersebar di kampung sekitar bahwa ada arwahnya si Mas Akbar, abangnya si Rizky, yang keliaran di sekitar situ.
setelah mereka mikir-mikir gitu kan, si Rizky sama Mas Rizky sama Mas Dedi mikir-mikir kenapa dia ngehantuin tempat itu gitu kan. Oh iya, begitu diingat-ingat kondisi hilangnya si Mas Akbar itu kan di sungai yang di belakang tembok itu ya. Dan kalau diingat-ingat posisinya memang di belakang temboknya itu di belakang tembok yang gang buntu itu gitu. Jadi nggak heran kalau misalnya arwahnya si Mas Akbar, mungkin bukan arwahnya Mas Akbar ya, mungkin itu ya nggak tahu, mungkin demit atau sosok jin yang memanfaatkan residual energi yang ada di sana gitu untuk nakut-nakutin warga sekitar, menyerupai Mas Akbar buat nakut-nakutin warga sana dan menghantui daerah situ di mana Mas Akbar itu terakhir kali terlihat. Menyebarlah cerita itu dan jadilah gang tersebut jadi tempat yang ditakutin sama orang-orang sana. Dan katanya si Mas Rizky masih tinggal di sana ya. Dan kalau si Mas Dedi itu udah nggak tinggal di sana, udah pindah, tapi masih in contact sama teman-temannya yang di sana. Dan katanya emang sampai sekarang pun tempat itu tuh masih terbilang tempat yang angker bagi warga sana gitu. Sampai sekarang itu masih angker. Lumayan ekstrim sih penampakan yang kali ini ya. Dan paling teman-teman ya kita bantu kirimkan doa aja untuk almarhum Mas Akbar, walaupun itu bukan nama aslinya ya, itu nama samaran. Nggak tahu juga doanya bakal nyampe atau enggak, mudah-mudahan nyampe, kita niatin aja. Semoga tenang di sana dan diberikan tempat yang terbaik di sisinya, amin. Thank you banget buat Mas Dedi nih, thank you banget buat Mas Dedi karena udah nge-share cerita ini ke Suara Malam. Ini tuh sebenarnya ngeri banget, gue kalau misalnya bisa ngegambar dan ngelukis sosoknya, rasanya tuh gue pengen lukis gitu sosoknya, sosok arwah atau sosok jin yang sosoknya itu mengkuncupkan sarung ke kepalanya gitu. Itu kan anti mainstream banget ya, kita nggak pernah ngelihat itu di film-film gitu. Terus serem banget setan kuncup sarung gitu. Mungkin kalau ada yang bisa ngegambar, bisa ngelukis, boleh tuh dilukis terus DM ke Instagramnya Suara Malam ya. Gue tertarik sih pengen lihat itu. Kalau misalnya ada mungkin gue bakal selipin nanti di video ya. Keren banget sih kalau ada yang bisa. Thank you banget Mas Dedi udah nge-share video ini. Dan kalau misalnya ada video lain yang di-share, pasti gue bakal nge-review lagi. Dan kalau videonya ceritanya oke, gue bakal share di video selanjutnya. Buat teman-teman juga kalau punya cerita-cerita unik, cerita-cerita serem kayak ceritanya Mas Dedi, jangan ragu untuk nge-share cerita kalian ke link yang ada di bawah di kolom deskripsi, diklik aja, ceritain aja, nggak usah mikir cerita gue kurang serem atau kayak gimana. Bisa jadi untuk teman-teman yang lain itu serem, itu mengerikan banget. Bisa jadi buat gue itu serem banget gitu kan, kita nggak pernah tahu. Ceritain aja sedetail mungkin gitu, kalau bisa panjangin aja gitu. Karena semakin banyak detail yang bisa gue sampaikan, semakin teman-teman yang ngedengerin cerita di Suara Malam mengerti kejadiannya itu seperti apa. Sekali lagi thank you banget untuk kalian yang udah nonton, thank you untuk yang udah nge-like, dan thank you banget untuk yang udah komen. Gue pasti bacain satu-satu dan gue berusaha untuk tetap ngebalasin satu-satu. Seperti biasa gue bakal tetap berusaha untuk ngasih cerita-cerita baru setiap minggunya. Kalau memang gue lagi ada waktu untuk ngasih cerita lebih dari satu cerita per minggu, gue bakal tetap usahain. Tapi kalau gue lagi sibuk dengan aktivitas gue yang lain, ya mungkin satu video seminggu cukup dulu ya untuk sekarang. Mungkin nanti ke depannya dengan bantuan kalian, channel Suara Malam bisa lebih besar dan mungkin gue punya waktu yang lebih banyak untuk nge-provide cerita-cerita serem lagi ke kalian. Amin. Secepatnya semoga kejadian ya. So, buat yang nungguin lanjutan dari Gudang Angker, sabar, mungkin setelah cerita ini gue bakal sampein lagi ke kalian. Ditungguin aja terus, pasti bakal gue selesaiin ceritanya. So, I think biar nggak makin panjang, that's it dulu untuk hari ini ya. Cerita kali ini yang episode ke-27. That's it for tonight. That's it for this video. And see you in the next story, guys.